Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kesehatan sistem reproduksi. Sebelumnya, anggota kami yang pertama ada Trifonia Metriciana, yang kedua ada Cynthia Dani, yang ketiga ada Aulia Latifa, dan yang keempat ada Khairul Novitasari. Pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama pengertian kesehatan sistem reproduksi, yang kedua cara menjaga kesehatan sistem reproduksi, struktur dan fungsi sistem reproduksi, dan penyakit pada sistem reproduksi dan cara mengatasinya. Yang pertama pengertian kesehatan sistem reproduksi. Menurut WHO sendiri, kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya, serta proses-prosesnya. Kesehatan reproduksi memiliki 3 komponen, yaitu kemampuan prokreasi, mengatur dan menjaga tingkat kesuburan, dan menikmati kehidupan seksual secara bertanggung jawab. Yang kedua yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi. Alat reproduksi pria bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Penis merupakan saluran yang berfungsi untuk sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulub. Kulub inilah yang dipotong saat seseorang dihitan. Skrotum merupakan bagian yang dekat penis, terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit, namanya skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat 2 buah testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan untuk alat kelamin laki-laki bagian dalam terdiri dari testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau 1 pasang, dan terdapat dalam skrotum. Pada usia antara 13 atau 14 tahun, testis mulai produksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Yang kedua ada uretra. Yang ketiga ada saluran sperma. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Sedangkan uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat dalam penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Kelenjar reproduksi terdiri dari vesikula seminalis. Kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, dan hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Lalu ada kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat yaitu asam sitrat, beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase, dan semisal plasmin. Lalu yang ketiga ada kelenjar Cowper yang berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sperma ini terjadi di dalam tubulus seminiferus.
Proses pembukaan sperma pada saluran tersebut terjadi secara bertahap, diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Sel sperma yang terbentuk tersebut bersifat haploid. Selanjutnya, pada alat reproduksi perempuan, terdiri dari alat kelamin luar dan dalam. Untuk alat kelamin luar pada perempuan terdiri dari vulva, labium, dan juga saluran kemih, di mana alat kelamin perempuan yang terletak di luar yaitu vulva, sebuah celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Di dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kemih. Saluran kelamin. Kemudian, alat kelamin dalam pada perempuan terdiri dari ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4 x 3 cm x 2 cm. Kemudian ada saluran kelamin terdiri dari tuba falopi, uterus, dan vagina. Tuba falopi memiliki fungsi yaitu membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran telur ini terjadi fertilisasi atau pembuahan. Kemudian uterus merupakan rahim yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Vagina selain berfungsi sebagai organ reproduksi, juga berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Kemudian ada oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Oogenesis dimulai saat seseorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara meiosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari suatu sel induk telur akan dihasilkan satu sel telur yang bersifat haploid dan 3 badan polar. Kemudian siklus menstruasi. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek dan panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklusnya akan berlangsung selama kurang lebih 18 hari. Kemudian, seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus menstruasinya akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Fertilisasi dan kehamilan. Apabila telah bertemu dengan sel telur, dengan bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur, akan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma
dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya, berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim kemudian tertanam ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang akan mengalami kehamilan. Selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang pertama, cara menjaga kesehatan sistem reproduksi pada wanita dengan cara menjaga kebersihan, makan makanan yang sehat, hindari rokok dan pada alkohol, menghindari seks bebas, dan cukup istirahat dan menghindari stres. Cara menjaga kesehatan sistem reproduksi pada pria, yang pertama, berhenti merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, menjaga berat badan, menjaga testis tetap dalam keadaan sejuk, menghindari paparan racun. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan sehat dan olahraga, melakukan hubungan seks secara teratur, menerapkan perilaku seks yang aman, dan disunat. Yang selanjutnya yaitu penyakit pada sistem reproduksi dan cara mengatasi. Penyakit yang pertama yaitu gonorrhea. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Cara mengatasinya yaitu melakukan seks aman dengan memakai alat kontrasepsi. Kemudian yang kedua yaitu sifilis atau raja singa. Cara mengatasinya yaitu perilaku seks yang aman, seperti setia pada satu pasangan seksual dan menggunakan kondom. Selanjutnya, herpes simplex genitalis. Solusi untuk penyakit ini yaitu sebisa mungkin hindari kontak fisik dengan orang lain, terutama yang memiliki luka terbuka. Kemudian selalu mencuci tangan secara rutin. Penyakit yang selanjutnya yaitu HIV atau AIDS. Solusi dan cara mengatasi yang pertama, saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-gantian pasangan. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Yang ketiga, memberikan edukasi mengenai bahaya HIV dan AIDS. Penyakit yang selanjutnya yaitu keputihan. Solusinya, bersihkan vagina menggunakan sabun dan air hangat dari arah depan ke belakang. Setelah buang air kecil atau besar dan berhubungan seks untuk mencegah bakteri dari dubur masuk ke dalam vagina. Yang kedua, hindari penggunaan sabun atau produk kewanitaan yang mengandung parfum karena dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik pada vagina. Yang ketiga, jaga kebersihan vagina selama menstruasi dengan mengganti pembalut setidaknya setiap 3-5 jam sekali. Selanjutnya yaitu penyakit epididymitis. Solusinya untuk mengatasi penyakit ini, yang pertama hindari seks bebas, kedua jangan duduk terlalu lama, ketiga minum air putih yang banyak dan cukup, kemudian yang terakhir yaitu bersihkan organ intim secara rutin. Adapun kesimpulan dari presentasi
kami, yaitu kesehatan reproduksi merupakan suatu kondisi sehat menyangkut sistem, fungsi, dan proses produksi. Proses reproduksi. Kesehatan reproduksi diartikan sebagai suatu hal yang penting terutama bagi wanita, mengingat reproduksi ialah sarana untuk melahirkan generasi penerus bangsa. Kesehatan reproduksi memiliki 3 komponen, yaitu kemampuan prokreasi, mengatur dan menjaga tingkat kesuburan, serta menikmati kehidupan seksual secara bertanggung jawab. Dengan reproduksi, setiap makhluk hidup mampu mewariskan sifat-sifatnya untuk keturunan dan dapat mempertahankan kelestarian jenisnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.